Sumber dari segala kasih adalah Tuhan Yesus. Tuhan adalah sumber kasih. Jadi kalau saya tadi baca ada ayat di sini yang mengatakan, saya tadi simpan. Tentang apa, Pak? Tentang apa? Ya, Apa supaya saya sebut? yang tadi yang Matius atau apa ya? Yang Tentang malaikat dan pengikut-pengikutnya kamu akan ikuti. Iya. Matius 25 ayat 41. Bahwa kita kalau kita mengikuti yang maka kita akan bersama-sama dengan setan, Betul. iblis di neraka. Betul. Dan itu pertanyaan saya adalah berarti dia terpisah dari kasih Tuhan Yesus atau bagaimana, saya tidak bisa menjawab. Gampang Karena itu. begitu banyak sekali ayat yang kontradiksi di sini. Gampang banget. Ya, Mau saya jawab sekarang? boleh kalau Bapak. Oh iya, gampang banget. Di video aja. Ya, saya soalnya Bapak tanya pendeta aja, saya udah jawab nggak enak ini. Jadi ayat itu sudah jelas sesuai penjelasan saya tadi bahwa kalau Yesus mati di Golgota itu, orang menerima dia berarti orang itu terlepas dari kutuk. Bisa tunjukin ayat Galatia 3 ayat 13? Saya jawab pakai ayat aja Pak ya, supaya mantap ya. Galatia 3 ayat 13 mengatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maksudnya ialah dia mati mengambil alih kutuk manusia. Amin, saudara. Kutuk gara-gara dosa. Dan untuk bisa terlepas dari kutuk itu, ya, Yohanes 3 ayat 16 bilang begini Pak. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, yang percayalah yang tidak akan terpisah dari kasih Allah Pak. Yang tidak percaya ya terpisah. Itu aja sih, gampang banget. Jadi yang terpisah itu karena tidak percaya Pak. Syarat kan harus percaya. Bisa diterima? Oh iya dong. Semua ada jawaban. Minta maaf, saya melayani tanya jawab ini di Indonesia Pak. Jadi saya tahu. Yang live never fails itu gimana Pak? Kasih Kasih tidak pernah gagal. Oh iya, kasih tidak pernah gagal bukan berarti kemudian kasih itu diartikan orang berdosa sembarang tolak Yesus pun aman-aman, tidak bisa. Pengertian kasih bukan begitu. Kasih yang tidak pernah gagal itu adalah kasih kepada orang percaya Pak. Orang yang terima Yesus sungguh-sungguh, ayat yang Bapak singgung tadi bilang kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus, itu Roma 8 ayat 31 sampai 39 Pak. Itu hanya berlaku bagi orang percaya Pak. Orang percaya, orang tidak percaya tidak berhak mengklaim ayat itu. Termasuk kasih tidak pernah gagal, itu pun hanya bisa diklaim oleh orang percaya. Orang tidak percaya tidak berhak mengklaim itu. Jadi bagaimana mengklaim itu? Percaya dia dong, terima dia sungguh-sungguh dong. Kalau tolak dia ya out. Gitu Pak. Masih ada lagi Pak? Ada. Saya bingung begini Pak. Misalnya ini saya dalam konteks begini. Kalau misalnya dia memang tidak terkutuk atau tidak mengakui Tuhan Yesus Betul. Tuhan, Ya. lalu dia masuk neraka. Betul, harus. Sekarang pertanyaannya, kalau dia masuk neraka dia terpisah dengan kasih Tuhan Yesus. Betul. Nah ini Nah lalu gampang. kalau dia masuk di neraka situ, apakah Tuhan Yesus bisa melihat dia? Bisa. Bisa melihat Saya dia. bisa buktikan ayat. Sebagai Tuhan, kalau katanya di neraka itu disiksa. Betul, disiksa. Ya. Jadi kalau dia sebagai Tuhan, apakah Tuhan punya kuasa untuk mengeluarkan mereka dari neraka? Oke, saya jelaskan Pak. Yang pertama, Allah itu bukan hanya punya kasih loh. Allah itu punya keadilan. Jangan salah mengenal Allah. Karena Allah punya kasih, ya kasih saja. Allah punya keadilan. Neraka adalah tempat keadilannya dinyatakan. Dan selain keadilan, Allah itu punya aturan, saudara-saudara. Jadi kalau Allah sudah kasih aturan, kasih kesempatan diikut, nggak mau nggak bisa. Jadi rule-nya Tuhan, aturannya Tuhan ialah sekali surga tetap surga, sekali neraka tetap neraka. Dari surga tidak bisa pindah ke neraka, dari neraka tidak bisa pindah ke surga. Mau ke surga atau ke neraka, keputusannya selama kita ada di dunia ini. Kalau kita tolak Yesus, pasti masuk neraka. Dan jangan harap Tuhan bawa kembali kita dari neraka ke surga. Itu sudah aturan Tuhan. Allah kita itu kasih, Allah kita itu adil, Allah kita itu suci, Allah kita punya aturan. Jangan sebut kasih saja Pak, salah nanti. Pengenalan akan Allahnya nggak lengkap kalau hanya menyoroti kasih Pak.
Allah itu adil loh Pak, begitu ya. Nahum pasal 1 ayat 3, saya baca dulu ya buat kita, supaya dengan pembuktian data. Ini perlu loh, pola diri kayak begini di gereja, kalau tidak orang salah mengerti Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 3, perhatikan ayat ini ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Inilah Tuhan kita. Mengenal Allah jangan hanya sepotong. Tuhan itu panjang sabar lalu stop di situ. Ayatnya tidak stop di situ. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi begitu Pak, jangan ngomong kasihnya aja Pak. Allah juga adil, Allah suci. Dan karena Dia suci, Dia punya aturan. Bikin dosa terpisah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, biar clear kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, perhatikan. Saya suka Bapak ini bertanya, apalagi Bapak menyebut nama pendeta, saya jadi tertantang gitu loh. Minta maaf, saya harus jawab ini. Perhatikan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayatnya yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau ada dosa harus terima Dia supaya aman. Kalau tidak terima Dia pasti disiksa. Dan waktu disiksa, anak domba atau Tuhan Yesus hanya nonton Pak. Mana ayatnya? Tolong Wahyu 14 mulai ayat 9 biar clear kita. Yesaya lagi. Wahyu 14 mulai ayat 9. Wahyu 14 ayat 9. Saya rasa ini perlu saling melengkapi, dan saya rasa Bapak ini bertanya tulus, dan kita harus saling menguatkan ya. Perhatikan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ini pasti antikris. Ini orang-orang kurang ajar yang tidak memanfaatkan kasih Allah, malah ikut antikris. Ya sesuai aturan Tuhan dong. Kalau kau ikut kau habis, kan begitu. Kalau kau ikut Tuhan kau diberkati, selesai. Ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ingat Bapak Ibu, murka Allah selalu, semua dosa itu mendatangkan murka Allah. Tapi kalau masih di dunia ini, saya bikin dosa misalnya, atau Bapak Ibu bikin dosa, Tuhan pasti murka. Tapi murkanya ada campuran. Campuran belas kasihan, campuran pengampunan ketika kita mau datang kepadanya. Tapi kalau sudah di neraka, aturannya udah tidak bisa. Itu sama seperti ujiannya tanggal 20 Mei, saudara belajar 25 Mei, ya salah. Ujiannya udah lewat. Gitu loh. Perhatikan ya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan siapa? Mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Tuhan Yesus melihat penyiksaan itu. Jadi singkatnya, kalau kita anak Tuhan, terima Dia sungguh-sungguh. Makanya ayat 12 dia bilang begini, langsung ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, yang tadi kan tidak mau ikut Yesus, makanya hancur. Begitu. Jadi mari kita bertobat, jangan hidup sembarang, nanti pasti masuk neraka. Dan kalau masuk neraka jangan kasih salah Tuhan. Tuhan sudah kasih aturan, sudah utus pengkhotbah, sudah utus pembicara, ada Alkitab, taat dong.